Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima anugerah, kasih karunia, pengampunan, pembebasan, belas kasihan, kemuliaan yang Kau berikan bagi kami. Pada ibadah kenaikan Kristus Yesus ke sorga, menandakan kemuliaan Bapa telah diberikan kepadanya. Itu membuktikan kami memiliki pengharapan. Iman percaya kami tidak akan sia-sia. Karena kami berlandaskan semua pada satu pribadi, Kristus Yesus. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami. Menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjamin, memberikan kebenaran dan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Yang akan Kau lakukan untuk menjadi milik kami, pribadi lepas pribadi. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bacaan kita tentang kenaikan Elia ke sorga. Hari ini kita memperingati kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Untuk mencari benang merahnya, hubungannya antara dua kisah ini. Kemuliaan Kristus sudah diterima ketika dia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dia membuktikan dia benar-benar hidup dan bangkit. Bukan hanya sekedar penglihatan atau halusinasi, tapi nyata hidup selama 40 hari bersama murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga sampailah pada puncaknya yaitu kemuliaan. Dan kemuliaan Kristus diangkat oleh Bapa di sorga dan dipercayai oleh gereja untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Kata duduk di sebelah kanan Bapa bukan secara harfiah, tetapi melambangkan dia beroleh satu pahala kemenangan yang luar biasa, yang tampak tandingnya. Dari situlah kita mau menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Sebagai pengharapan orang percaya di dalam Kristus Yesus. Pada ayat bacaan kita ini, apa yang kita ingin pelajari? Ketika Elia akan diangkat ke sorga dan Tuhan sudah memberitahu itu kepada dia dan murid-muridnya, para nabi yang ada di Gilgal, baik di Betel, baik di Jericho. Semua sudah tahu.
Ada 3 sekolah nabi di Gilgal, di Jericho, di Betel, dan di Jericho. Semua nabi-nabi murid Elia sudah mengetahui karena Elia sebagai pemimpin atau guru dari para nabi-nabi itu. Dari situ kita lihat bahwa ada satu murid yang bernama Elisa yang berasal dari Gilgal. Kalau kita lihat bagaimana ketika pada ayat pertama menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Maka dikatakan di sini ketika Tuhan akan mengangkat Elia dalam angin badai. Kalimat ini menyiratkan dengan jelas bahwa sesungguhnya bukan lagi menjadi rahasia tentang kenaikan Elia ini. Pada ayat 3, ayat 5, ayat 10, saudara temukan di situ. Semua para nabi sudah tahu, bahkan memberitahu. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Apa arti Gilgal? Gilgal inilah tempat pertama ketika Yosua menyeberangi dan memasuki tanah suci, yaitu Kanaan, tanah perjanjian. Di Gilgal inilah mulailah didirikan 12 batu mewakili 12 suku Israel tentang janji Tuhan itu kekal dan digenapi bersama-sama. Lalu kita lanjutkan. Gilgal, di situ kalau kita lihat dengan jelas sekali apa arti Gilgal. Gilgal artinya galal. Galal yang memiliki arti menggulingkan atau menghapuskan segala dosa, keaiban, dan kenajisan. Karena itu di Gilgal ada upacara penyunatan untuk menghilangkan semua tanda kenajisan, keaiban dari umat itu. Dari situlah jelas Gilgal merupakan sebuah simbol, monumen bahwa kita menerima penebusan, penghapusan segala dosa-dosa kita lewat satu pribadi bernama Kristus Yesus. Amin. Dari situ kita sudah menerima itu. Ketika kita bertobat, menerima penebusan. Ketika kita percaya menerima penebusan itu jaminan yang jelas sebagai umat Tuhan. Dikatakan dengan jelas sekali ketika mereka sampai di sana, Elia menyuruh kepada Elisa, jangan ikut ke Betel, cukup tinggal di Gilgal. Saudara, dikatakan di sini bagaimana ketika Elia, ini supaya menjadi tuntunan kita, melihat murid ini begitu ngototnya ingin ikut Elia. Dia tidak mau sampai di Gilgal seperti murid-murid yang lain. Seperti nabi-nabi yang lain. Saya ingin katakan, apakah nabi-nabi itu tidak taat? Atau Elisa yang tidak taat atas perintah gurunya? Nanti kita lihat ada 2 bentuk ketaatan. Sama-sama taat. Nabi yang lain tetap tinggal di Gilgal. Sebagaimana permintaan Elia, mereka tinggal. Elisa tidak mendengar perkataannya. Tetap ingin mengikuti dengan setia akan gurunya sampai pada akhirnya. Jadi ada 2 ketaatan yang kita ingin belajar di sini. Lalu dikatakan, ketika itu para penafsir perjanjian lama menunjukkan bahwa disinilah letak kesetiaan Elisa kepada Elia. Dia tidak ingin sampai di Gilgal. Dia tidak ingin hanya sampai pada penebusan. Sampai penghapusan. Sampai diangkat dan dipercaya. Dia ingin lebih masuk lagi sampai kepada Betel. Di Betel di situ artinya Betel, Bet-El, rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan ini, saudara, di sini merupakan monumen. Pertama kali
Inilah rumah Tuhan yang didirikan oleh Abraham sebagai bapak orang beriman. Inilah tempat rumah Tuhan. Sehingga daerah itu bernama Betel. Masuk sebagai keluarga Tuhan. Masuk dalam rumah Tuhan. Terlibat di dalam rumah Tuhan. Disitulah kalau saudara membaca banyak sebagai monumen dari Betel ini. Yakub melihat malaikat Tuhan turun naik melayani Tuhan. Bagaimana ketika dia melihat tangga yang sampai ke langit sebagai satu simbol bahwa rumah Tuhan itu tempat melayani. Di mana kita menerima juga hadirat Tuhan hadir di sana. Di kota Betel inilah juga Yakub berganti nama menjadi Israel sebagai umat Tuhan. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Dari hanya sekedar menerima penebusan. Dia masuk dan terlibat di dalam rumah Tuhan. Hidup dalam rumah Tuhan. Dan kehidupannya seperti itu. Itulah monumen kalau kita memiliki mencari makna. Mencari arti yang dikatakan di situ. Bahwa disitulah kita bisa melihat. Dan ketika Tuhan menyuruh Elisa untuk tinggal di Betel saja. Tetapi dia berkata, tidak. Ya, pada ayat 2b. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa maksudnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri? Itu disebutkan, Hai Adonai wehe nafseha in efesha. Artinya di sini, bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Dan jiwamu juga hidup. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Maka roh dan jiwa kita juga hidup. Barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Kristus itu sendirilah sumber kehidupan daripada Bapa. Tuhan kita itu roh adanya. Dia sumber segala kehidupan. Dan melalui Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat Yesus kita menerima jaminan kehidupan yang kekal. Karena dia adalah firman yang hidup, roti kehidupan, sumber kehidupan. Dari situlah kita bisa melihatnya. Bahwa inilah pernyataan Elisa yang bagus sekali. Bahwa demi Tuhan yang hidup itu. Dan demi roh dan jiwamu yang hidup. Karena engkau menyembah Tuhan yang hidup. Dan demi itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita melayani Tuhan. Karena lewat pribadi Kristus. Sebagai satu lambang, satu teladan, satu simbol, satu jalan. Satu pengantara, satu-satunya pengantara. Dikatakan dengan jelas sekali, baik dalam Yohanes pasal 17, baik dalam surat Timotius, bahwa itu satu-satunya pengantara dan tidak ada yang lain. Karena itu ditegaskan oleh Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik. Dia tidak berkata melalui aku dan kawan-kawan. Enggak ada embel-embel saudara. Hanya satu jalan. Itulah ketegasan yang jelas. Kenapa? Kenapa kita percaya pada Yesus? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia firman yang hidup. Hidup kekal itulah yang kita peroleh. Itu jaminan yang jelas. Bukan dari sabda yang mati. Tapi dari sabda yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Sungguh-sungguh dari situlah. Dan karena itu dia tidak kalah dengan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Dan kalau kita sampai ke sana. Sampai kepada Bapa. Dan kita dikumpulkan bersama-sama Kristus. Saudara baca dalam 1 Tesalonika, jelas di situ bahwa dinyatakan orang mati yang percaya kepada Kristus
Yaitu pada hari itu juga dia dikumpulkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak ada di kuburan, dia tidak di alam yang lain. Dia bersama-sama dengan Yesus. Bahasa perjanjian lama memang seperti ada alam perhentian, ada alam sesuatu. Karena belum ada firman yang hidup menjadi manusia. Sejak itu seluruh kuburan, maksud kuburan dibongkar, bukan terbongkar dalam arti seluruh orang mati yang sebelum Kristus tetapi percaya melewat semua berita para nabi naik ke sorga, dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Itulah kepastian yang jelas. Dari situlah dikatakan pada ayat 3. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu diambil Tuhan terangkat ke sorga. Tahukah engkau? Sebetulnya secara harfiahnya. Pada hari ini Tuhan akan mengangkat Tuhanmu daripadamu. Saudara, di sini kita melihat loyalitas ketaatan daripada Elisa kepada Elia. Bahwa dia diberitahu pada ayat 3b dikatakan, aku juga tahu, diamlah. Perhatikan di sini, gam ani yadati, aku tahu. Tapi dikatakan heshu. Kata heshu bentuknya imperatif menunjukkan di sini sesungguhnya dia sudah tahu. Terjemahan bahasa sehari-hari mengatakan saya tahu, tapi tidak usah dibicarakan itu. Tidak usah engkau merisaukan aku di dalam aku mengikuti guruku. Tidak usah engkau ikut repot. Tidak usah engkau ikut repot. Kita ini suka repot dengan urusan orang lain. Tidak pernah repot dengan urusan kita sendiri. Padahal kita menyadari dengan urusan kita sendiri kita sudah repot, saudara. Tetapi herannya masih banyak waktu ngurusin orang lain. Energi kita terbuang untuk hanya memikirkan dan sesuatu. Kalau kita lihat, sudahlah, engkau tidak perlu merasa rugi. Kalau aku ikut dia dari Gilgal sampai ke Bethel, sampai ke Jericho. Engkau kok repot-repot mikirkan aku. Diamlah, aku tahu. Aku yang ikut perjalanannya. Aku saja enggak repot kok. Kok kamu repot? Kira-kira begitu pembicaraan. Kata diamlah itu maksudnya. Jadi disitulah, karena ini bentuk menyatakan imperatif suasana hati Elisa untuk membantah mereka yang mengacaukan semua saran-saran itu. Seringkali kita tidak mengerti dalam hal yang seperti ini. Jericho adalah kota yang tertua. Saudara, di Jericho juga tembok ini diruntuhkan. Kuasa Tuhan dinyatakan, monumen yang jelas. Bahwa kalau orang percaya kepadanya, kita bukan hanya menerima penebusan, tapi bukan kita hanya menerima hadirat Tuhan hadir, kita menerima juga kuasanya secara penuh dilimpahkan kepada kita. Tapi tidak sampai di sana. Ayat selanjutnya dikatakan di sini, ketika mereka sampai ke Yordan, sungai Yordan. 50 orang para nabi yang ada di Jericho mengikuti mereka dan memandang dari jauh. Tapi pada ayat 7 dikatakan ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Inilah dua bentuk kesetiaan yang ditunjukkan. Yang pertama saya ingin berbicara tentang kesetiaan. Kalau saya katakan para nabi yang ada di Gilgal, yang ada di Bethel, dan yang ada di Jericho. Dia taat karena permintaan Elia, kamu tidak usah turut. Satu. Kedua, Elisa, dia tetap ikut meskipun dilarang. Kenapa? Karena dia ingin mengikuti Elia sampai pada akhirnya. Ada dua bentuk ketaatan. Satu, para nabi yang ada di Gilgal, di Bethel, di Jericho, taat karena perkataan Elia.
Sekali lagi, taat karena perkataan Elia. Tapi Elisa, dia taat untuk mengikuti jejak gurunya. Sekali lagi, mengikuti jejak perjalanan gurunya. Dua-duanya taat. Taat perkataan dengan taat dengan mengikuti jejak. Saya ingin menyampaikan karena pada hari ini kita akan mentabiskan pendeta, mentabiskan juga evangelis. Ada orang bisa menangkap perkataan dan taat dengan perkataan. Tapi ada orang lebih, dia menangkap pikirannya, jejaknya. Itu berbeda sekali. Ya. Ada orang hanya mengikuti perkataan, ada orang mengikuti jejaknya. Cara berpikirnya, cara bertindaknya. Itu beda sekali. Mudah-mudahan, walaupun jemaat tidak mengerti, mudah-mudahan 4 orang ini mengerti, saudara ya. Jadi mudah-mudahan, jangan hanya sekedar, saya percaya setiap orang Kristen percaya apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Amin. Tapi jarang sekali ingin mengikuti jejak dan teladan Yesus. Jarang sekali. Karena seolah-olah Yesus itu ya memang dia pujaan kami. Tapi kita tidak meneladani dia sama sekali. Sepak terjangnya, cara berpikirnya, perjalanan hidupnya. Tidak sama sekali. Karena kita pikir cukup dia pikul salib, aku jangan pikul salib. Padahal Yesus berkata dengan tegas, jika engkau mau mengikuti aku, pikulah salibmu. Tapi seolah-olah kalau ada kata penderitaan, ada kata apa, kita tidak. Saya ingin kasih contoh. Contoh jelek, tapi boleh dipikirkan. Ada 2 pencuri masuk rumah orang, berhasil membobol, lalu yang satu membawa semua barang-barang berharga. Setiap pencuri tentu mencuri barang-barang berharga. Lalu dia tanya dengan temannya, kamu bawa apa saja? Dia bilang, saya hanya bawa sendalnya. Lalu dia, kenapa kamu hanya bawa sendalnya? Iya, ini menyelamatkan kita. Dengan sendalnya saya bawa, nanti yang punya tidak bisa ngejar kita karena sendalnya tidak ada, saudara. Loh ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan saudara mengerti. Jadi banyak manusia ini seperti pintar tapi sungguhnya lebih mendekatin lagi. Lebih mendekatin lagi. Ada seorang anak disuruh ibunya menjual dombanya. Domba Garut yang besar itu. Nak, jual ini. Karena ini besar, mahal, harus jutaan. Jangan ribuan. Baik, Ma. Lalu dia jual. Setelah jual ditanya oleh mamanya, berhasil? Berhasil, Mak. Berhasil bagaimana? Iya, ada yang nawar 500.000. Saya tolak. Kan kata mama jutaan. Iya, jutaan. Jadi dia bayar 0,5 juta, Mak. Yang penting jutaan. Jadi hanya sebuah perkataan. Di sini terpakunya kita dengan perkataan-perkataan itu. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika engkau bersatu dengan aku, maka engkau akan berbuah lebat. Perikop ini ditutup dengan ayat yang aneh. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Pasti saudara sudah tandai ayat itu. Pasti saudara sudah tandai. Karena kata mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Kata minta dicatat dan apa saja dan ku beri itu dikasih spidol merah. Wah, dan saudara iman nih. Saudara lupa, akulah pokok anggur yang benar dan engkau adalah rantingnya. Jika engkau melekat kepadaku, jelas saja setiap ranting yang melekat kepada pohonnya, segala kebaikan dari pohonnya dengan sendirinya akan mengalir kepada rantingnya.
Itu maksud ayat itu, saudara. Jadi yang penting itu melekat pada Yesus. Tapi dasar kita mental mintanya yang kita tandai, saudara. Disinilah. Jadi seringkali kita terpaku dengan sebuah perkataan. Nah, itu contoh-contoh. Nah, ketika itulah Elisha dengan segala kesetiaannya ingin mengikuti jejak pikiran gurunya. Bukan hanya menuruti perkataan, beda. Menuruti perkataan dengan mengikuti jejak teladan gurunya. Beda sekali. Mengikuti perkataan. Nah, saya ingin kasih contoh. Lebih clear, lebih jelas. Apa yang dibuat oleh GKA? Gereja Kemah Abraham ini. Dari namanya, dari segala sesuatu corak budayanya, segala sesuatu. Saudara perhatikan gini. Ada 3 tahapan kalau saudara ingin menilai. Seringkali, barangkali saudara juga, barangkali tua-tua jemaat atau pengerja. Pak Yusuf ini cepat berubah. Bahasa yang lebih populer mungkin pelin-pelan. Saudara ya, tidak usah sungkan-sungkan kalau mau ngomong begitu aja, saudara. Ya, tapi saya ingin tunjukkan orang yang berkata begini kebodohannya. Saudara, saya ingin tunjukkan. Di dalam gereja ada yang disebut deontologis. Deontologis itu artinya penilaian dari sudut prinsip atau dogma. Kalau kita menilai segala sesuatu dari sudut prinsip dan dogma, itu hanya ada 2 kata, salah atau benar, hitam atau putih. Deontologis itu artinya penilaian salah atau benar. Doktrin kita, prinsip kita, satu-satunya jalan hanya Yesus. Itu tidak pernah berubah bagaimanapun. Sampai hari ini pun temanya Jesus only. Segala sesuatu kenal dengan Tuhan. Bagaimana engkau bisa menyembah Bapa? Bagaimana? Hanya lewat Yesus. Kristus sentris bagi kita. Keselamatan lewat Yesus itu tidak pernah berubah. Prinsip itu. Bahwa kita bisa tahu itu Tuhan yang benar hanya lewat Yesus. Bisa tahu menerima semuanya karyanya lewat Yesus. Dari situ saudara perhatikan apapun saya berkhotbah selalu sampai pada fokus satu pribadi. Siapa namanya? Yesus. Itu penting. Itulah kalau kita tidak pernah bergeser sedikit pun. Saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua bukan deontologis tetapi teologis. Teologis adalah hasil pergumulan pemikiran setiap orang sesuai dengan konteks zamannya. Zamannya berubah, pemikiran dan pemahamannya pun ikut berubah. Sesuai dengan konteksnya. Bukan teologia kalau dia mati berdiri di situ. Teologia berkembang terus, pikirannya berkembang terus sesuai dengan zamannya. Kalau pada waktu dulu teologianya Trinitas tidak soal. Apalagi di zaman sana. Di Jepang saja Trinitas itu kurang. Orang Jepang tidak mau jadi Kristen karena Tuhannya hanya 3. Terlalu sedikit dia bilang saudara. Iya, sedangkan kami dewanya jutaan, ribuan. Di mana saja ada dewa, kok jadi 3? Kurang jaga kami. Nah itu artinya konteksnya di sana. Tapi konteks di Indonesia, teologianya. Saudara tahu mayoritas siapa? Bagaimana untuk mendialogkan iman kita? Maka teologi kita juga berkembang sesuai dengan keadaannya. Maka keesaan menjadi titik temu, meeting point daripada pertemuan pemikiran kita. Dan itu berkembang terus teologianya. Tetapi dogmanya, deontologis tadi, penilaian secara dogma, itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, kontekstual. Hidup ini ada konteksnya. Jadi ibadah kita, ibadah ini sangat kontekstual sekali. Jadi kalau berubah, kalau kontekstual penilaiannya bukan benar atau salah, hitam atau putih. Kalau teologi penilaiannya tepat atau tidak tepat. Tepat atau tidak tepat. Kalau tidak tepat harus jadi tepat. Dari situ. Kalau kontekstual kebutuhan. Butuh atau tidak.
Jadi apa sih sebetulnya kebutuhan umat sekarang ini? Dari situlah dia ingin mendapat satu sukacita. Nyanyian kalau dipaksakan dengan budaya yang lain, budaya Jerman kita paksakan di kita. Kita tidak bisa menikmatinya. Berapa gelintir saja sih orang yang menikmati musik-musik klasik? Banyak tidak mengerti ya. Banyak tidak mengerti. Tetapi orang yang betul-betul barangkali menikmati. Mungkin budaya Indonesia, budaya dangdut, saudara ya. Lu barangkali dia lebih bergoyang daripada musik Jerman. Ya. Saya tidak pernah lihat orang mendengar musik Jerman itu menikmati betul. Paling yang ada dia tidur, saudara. Ya, dari situ. Jadi kontekstual itu butuh atau tidak? Butuh. Jadi ada 3 penilaian, deontologis, teologis, dan kontekstual. 3 ini. Jadi kalau saudara melihat apa yang kita selalu gali, pembaharuan, terus menerus adalah kontekstualnya. Yang kedua adalah teologisnya. Kalau orang menolak kita belum apa-apa, sudah menolak. Bagaimana? Dari situ kita sangat percaya. Kita percaya Alkitab adalah sumber satu-satunya kebenaran tentang Kristus. Tidak pernah berubah bagi saya firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak pernah berubah. Itu prinsip. Tetapi menggali bagaimana supaya sabda Tuhan itu punya relevansi dengan kehidupan kita. Kita harus melihat zaman yang kita hadapi ini apa. Di situ penggaliannya. Mudah-mudahan ini bisa melihat. Kita lanjutkan perjalanan ini. Lalu dikatakan Elia mengambil jubahnya dan digulungnya, dipukulnya ke atas air. Maka terbagilah 2 di sebelah sana, sebelah sini. Menyeberanglah keduanya, berjalan di tanah yang kering. Saudara, tentu Elisa akan berpikir, hebat sekali jubah Elia ini. Sehingga bisa membelah sungai, terbelah di sana dan sini. Tapi nanti perhatikan, buktinya Elia bukan hanya melihat apa yang dilakukan, tapi dia melihat apa yang diimani oleh Elia. Itu penting sekali. Bukan apa yang dilakukan, tapi apa yang diimani. Dan Anda dapat melakukan bagaimana sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan itu penting sekali. Sehingga pada ayat 9 puncaknya di sini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa yang tidak ditawarkan kepada nabi-nabi yang lain, murid-murid yang lain. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, tolong sambung. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini penting. Jangan saudara macam-macam dengan ini ya. Nanti salah. Oh kalau begitu ada 2 roh di Elia. Waduh, roh apa ya? Lalu dikaranglah macam-macam saudara ya. Tidak boleh. Kita kembali ke bahasa aslinya. Ya, dikatakan di sini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wihina fisenayim beruhaka elai. Kata fisenayim bukan berarti 2 kali lipat dari apa yang dimiliki Elia. Melainkan adalah 2 bagian lebih daripada murid-murid yang lain. Masih ingat cerita seorang anak sulung mendapat 2 bagian. Aku minta 2 bagianku. Bukan 2 bagian artinya seluruh harta bapaknya, bukan. Tapi 2 bagian lebih daripada saudara-saudara yang lain. Jadi dia minta 2 bagian yang lebih daripada yang lain. Selalu kita minta 2 porsi double. Ketaatan selalu ada upahnya. Ketaatan itu selalu ada upahnya.
dan upah ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib. Dia bangkit dan dimuliakan, diagungkan. Hari ini kita peringati. Upahnya jelas, sebuah ketaatan. Tetapi dikatakan oleh di ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Coba kita baca bersama-sama. Yang kau minta itu. Yang kau minta itu adalah sukar. Hik sita lisol. Kata hik sita. Banyak permintaan kita pikir sulit, sukar, berat. Sekali lagi katakan. Sulit, sukar, berat. Sulit, sukar, berat. Saya senang dengan kata-kata ini. Permintaan itu sulit, sukar, berat. Tapi tidak ditulis di sini mustahil. Tidak. Tidak. Permintaanmu itu memang sulit, sukar, berat. Tapi bukan mustahil. Katakan, bukan mustahil. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mintalah yang sukar, yang sulit, yang berat. Karena tidak dijawab itu adalah mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Itu penting sekali. Banyak kalau kita menghadapi tantangan sukar. Ada persoalan sulit. Ada beban berat. Mintalah dengan Dia. Karena tidak ada dikatakan. Kecuali kalau ditulis di sini. Permintaanmu itu mustahil. Ya. Apa? Permintaan kita mustahil. Tuhan, aku ingin ganti Engkau. Nah itu kita mustahil saudara ya. Tuhan tidak tergantikan saudara. Selagi minta lain daripada itu. Tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Siapa tahu saudara minta kedudukan menteri. Tidak mustahil. Amin. Malu-malu saudara ya. Siapa tahu ada yang mau jadi wali kota. Ya. Siapa sangka Ahok bisa jadi wakil gubernur. Ada FPI, ada BKR, ada FKR, segala macam. Tapi tidak mustahil. Tuhan selalu ada jalan dari situ. Itu penting saja. Ini ilustrasi saja. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu. Saya tidak minta kedudukan itu. Tidak. Saya minta sesuatu. Yaitu 2 bagian tadi. 2 bagian. Tuhan, aku minta 2 bagian. Karunia, bukan roh. Sebab dikatakan di situ dengan jelas sekali. Bahwa permintaan itu dikatakan jika engkau melihat itu. Ketika Elisa melihat itu. Elisa roe menyaksikan. Saudara ingin menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Saudara ingin menyaksikan? Amin. Saya tanya lagi. Saudara ingin menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Kalau begitu bagaimana? Kita ingin melihat mukjizat Tuhan menjamah kita? Iya. Mintalah yang sulit-sulit. Dan jangan mengeluh karena ada kesulitan. Ada beban yang berat. Di situ Tuhan ingin menunjukkan padamu bahwa Dia sanggup berbuat sesuatu dalam hidupmu. Amin saudara. Dia sanggup, Dia mampu, Dia bisa. Jadi dari situlah kalau hidup kita ini hanya lurus-lurus saja, tidak ada tantangan, tidak ada yang berat, kita tidak bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara mengalami satu beban yang berat, saudara sering berpikir, kenapa Tuhan hanya aku? Kenapa ini tidak menimpa orang lain? Kenapa hanya menimpa aku? Saudara tidak mau dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan yang tidak disaksikan oleh orang lain. Saudara ingin menyaksikan Tuhan tabib di atas segala tabib? Iya, izinkan penyakit yang berat menimpa kita. Loh, baru. Kalau hanya flu, saudara berdoa, cukup istirahat 3 hari pasti sembuh lah saudara-saudara ya.
Jadi berdoa tidak berdoa pasti sembuh. Apalagi saudara sudah minum obat. Datang ke dokter Boy, pasti sembuh lah saudara ya. Loh ya itu. Tapi kalau yang berat, saudara di situ bisa melihat. Saya tidak mendoakan saudara mendapat penyakit yang berat, tidak saudara. Jadi kita bisa melihat mungkin bukan bentuk penyakit, tapi bentuk-bentuk yang lain. Beban yang berat, ya, perkara-perkara yang sulit, persoalan-persoalan yang sukar. Hiksita. Sekali lagi. Sulit, sukar, berat. Sekali lagi. Sulit, sukar, berat. Bukan berarti mustahil. Amin saudara. Jadi tidak usah takut menghadapi itu semuanya. Karena kita dijamin di situ. Dan pada ayat selanjutnya, saudara, setelah proses sampai ayat 12, maka diangkatlah. Dan pada ayat 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu. Dipukulnya ke atas air itu. Sambil berseru, di manakah Adonai Tuhan Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi sebelah sana dan sebelah sini. Maka menyeberanglah Elisa. Dikatakan di situ, di manakah Adonai Tuhan Elia? Aye Yahweh Elohe Eliyahu, dikatakan dengan jelas. Maksudnya di sini, kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, pertanyaan Elisa menunjukkan di sini. Yang pertama, ia ingin memastikan bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan Elia adalah Tuhan yang sama bersama-sama dengan aku. Bukan pertanyaan di manakah. Karena yang kedua, bahwa Elisa yakin bukan jubah ini yang berkhasiat, tapi Tuhannya yang disembah Elia, Tuhan yang sama. Aku bisa gunakan perkara yang sama, keajaiban mukjizat yang sama, karena kita menyembah Tuhan yang sama. Dari situlah kalau kita mengimani Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa. Saya percaya banyak masa-masa yang sukar, banyak masa-masa yang sulit, banyak beban yang berat saya pernah hadapi dalam hidup ini. Baik pribadi maupun keluarga. Tapi heran dan ajaib, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kami selalu lolos. Memang ada saat-saat yang mungkin kritis. Mungkin kritis. Ada saat-saat yang paling kritis dalam kehidupan kami. Tapi ternyata hanya ada satu kata. Nyaris. Nyaris. Coba. Nyaris. Nyaris. Ya, hanya nyaris saja. Jadi percayalah, sebagai orang percaya paling tinggi hanya apa? Nyaris. Nyaris bangkrut, enggak akan bangkrut. Nyaris doang saudara. Nyaris jatuh, nyaris. Jadi paling tinggi hanya nyaris. Itu dibuktikan. Murid-murid perahu itu hampir tenggelam. Belum tenggelam, hampir. Begitu hampir Tuhan menolong mereka. Supaya kita bisa menyaksikan. Dengan menyaksikan kita bisa tahu ternyata permintaanku 2 bagian itu diberikan oleh Tuhan. Lebih daripada yang lain. Murid-murid yang lain, nabi-nabi yang ada di Gilgal yang juga taat. Nabi yang ada di Betel juga taat. Nabi yang ada di Jericho juga taat. Tapi taat perkataan, bukan taat jejak. Bukan taat jejak. Dia tidak menyaksikan perkara itu. Dia tidak mendapat 2 bagian di sana. Disinilah letaknya. Kita tidak boleh hanya sampai taat dari perkataan. Tapi taat juga terhadap apa? Jejak. Ada jejak-jejak Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya supaya kita merenungkan ini pada kenaikan ini. Supaya kita bisa melihat sungguh-sungguh. Aku tidak ingin hanya sampai di Gilgal.
Aku tidak hanya ingin sampai di Betel, aku tidak hanya sampai di Jericho, aku ingin menyeberang sungai Yordan supaya kepadaku ditawarkan apa yang harus aku buat bagimu. Aku minta 2 bagian dan aku menyaksikan roe, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, menyaksikan, mengalami bahwa kuasa Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang sama aku sembah. Tuhan yang sama disembah oleh Elisa adalah Tuhan yang sama. Maka kita percaya. Elia dikatakan dalam kitab Yakobus manusia biasa. Tetapi karena Tuhan doanya menjadi luar biasa. Saya percaya apapun yang kita alami, kita pasti mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi sebelum saya tutup di sini, bahwa banyak yang kita minta sulit, sukar, berat. Katakan sulit, sukar, berat. Hiksita. Sulit, sukar, berat. Tapi tidak disebut apa? Mustahil. Amin saudara. Jadi jangan takut ketika ada kata dalam hidupmu sulit, sukar, berat. Jangan takut. Sulit, sukar, berat. Jangan takut. Jalanin terus. Percaya kepada Dia, Tuhan yang hidup, ya, Tuhan Elia yang Elia hidup, yang sembah, Tuhan yang hidup itu juga disembah oleh mereka. Nyata dalam kehidupan mereka. Kita berdoa. Abenu seba samayim, yit kadas semeha, tabo malchuteha, ye aseret soneha, ka aser basamayim hamba aret, et lehem hukenu ten lanu chayom, ume chalanu al chobotenu, ka asher mahalnu ham anachnu lecha yabenu, we al tebenu lidei nisayon, ki im tehatsenu min hara, ki liha hamamlaka weha gebura, we hatiferet leolmi olamim. Amen.